Siapa yang menyuruh Danu untuk berinteraksi di TKP lebih intens, sehingga anjing K9 lebih agresif kepadanya? Dan apa tujuannya? Dalam kasus di mana Yosef, yang diduga lebih lama dan lebih intens berada di TKP, tidak terdeteksi oleh anjing K9, sementara Danu digigit oleh anjing tersebut, ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan fenomena ini. Meskipun anjing K9 dilatih untuk mendeteksi jejak dan bau tubuh manusia, hasil dari penggunaan anjing K9 tidak selalu konsisten dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin. 1. Kondisi jejak bau yang tersisa. Meskipun Yosef dikatakan berada lebih lama dan lebih intens di TKP, jejak bau yang tersisa bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Bau manusia berasal dari sel kulit mati, keringat, dan zat-zat lain yang bisa hilang atau memudar seiring waktu. Jika Yosef berada di TKP lebih lama sebelumnya, ada kemungkinan bahwa jejak baunya sudah menurun atau hilang. Anjing K9 bekerja dengan mendeteksi bau yang masih segar atau kuat, sehingga jejak lama bisa lebih sulit terdeteksi. Sebaliknya, jika Danu baru-baru ini berada di TKP atau aktivitasnya lebih dekat dengan waktu pemeriksaan anjing K9, bau tubuhnya mungkin lebih mudah dideteksi oleh anjing. Bau baru ini lebih jelas bagi anjing K9 yang bekerja berdasarkan intensitas bau yang ada. 2. Perbedaan interaksi dengan TKP. Walaupun Yosef mungkin lebih lama berada di TKP, intensitas interaksinya dengan objek atau lingkungan di TKP mungkin berbeda. Jika Danu berinteraksi dengan objek-objek tertentu yang mempengaruhi jejak bau yang tertinggal, misalnya menyentuh benda-benda di lokasi, anjing K9 bisa lebih mudah mendeteksi bau dari benda-benda tersebut. Anjing K9 bisa mengikuti jejak berdasarkan tempat-tempat yang disentuh atau dilewati seseorang, dan jika Danu meninggalkan jejak bau yang lebih kuat di area tertentu, anjing K9 akan lebih sensitif terhadapnya. 3. Pengaruh faktor lingkungan dan cuaca. Bau manusia dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca, angin, suhu, dan kelembapan di sekitar TKP. Jika ada faktor lingkungan yang menyebabkan jejak bau Yosef cepat memudar atau tertiup angin, anjing K9 mungkin kesulitan mendeteksi jejaknya, meskipun dia lebih lama berada di lokasi. Bau yang lebih segar atau yang berada di tempat yang lebih terlindung dari faktor lingkungan bisa lebih mudah dideteksi. Dalam hal ini, keberadaan Danu di lokasi mungkin lebih dekat dengan waktu pencarian, sehingga bau tubuhnya tidak sempat terpengaruh secara signifikan oleh faktor-faktor lingkungan. 4. Respons anjing terhadap perilaku emosional. Anjing K9 juga bisa merespon emosi atau perilaku manusia di sekitarnya. Jika Danu, pada saat pencarian, menunjukkan tanda-tanda kecemasan, stres, atau ketakutan, anjing K9 bisa bereaksi terhadap hal tersebut, yang dalam kasus ini mungkin dengan menggigit. Reaksi ini tidak selalu terkait dengan keterlibatan seseorang dalam tindak kejahatan, tetapi lebih karena respons anjing terhadap perubahan emosi seseorang. Jika Yosef lebih tenang atau tidak menunjukkan perilaku yang mencolok bagi anjing, anjing mungkin tidak memberikan respons yang sama. Gigitan anjing K9 kepada Danu bisa lebih terkait dengan perilaku emosional atau cara Danu bereaksi terhadap keberadaan anjing tersebut. 5. Efektivitas dan keberhasilan pencarian anjing K9. Meskipun anjing K9 sangat terlatih, hasil pencarian bisa bervariasi tergantung pada situasi lapangan. Tidak setiap kali anjing K9 dapat mendeteksi setiap jejak bau yang ada, terutama jika ada banyak bau lain di TKP atau jika jejak bau yang diikuti telah rusak. Bisa jadi anjing K9 lebih berhasil mendeteksi jejak bau Danu karena faktor teknis yang kebetulan mendukung, sementara jejak Yosef lebih sulit ditemukan.
6. Interpretasi data K9 dalam konteks pembuktian sidang. Dalam konteks persidangan, anjing K9 biasanya digunakan untuk mendukung bukti-bukti lain dan bukan sebagai bukti utama. Meskipun anjing K9 tidak mendeteksi Yosef atau tidak bereaksi terhadapnya, hal ini tidak secara langsung mengecualikan Yosef sebagai pelaku. Sidang bisa menyimpulkan keterlibatan Yosef berdasarkan bukti lain seperti keterangan saksi, alibi, bukti forensik, atau motif. Penggunaan anjing K9 hanyalah salah satu alat dalam proses investigasi yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. 7. Perbedaan jejak bau manusia. Bau tubuh manusia bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi fisik, kesehatan, atau aktivitas yang dilakukan. Mungkin ada perbedaan dalam intensitas bau antara Danu dan Yosef, yang membuat anjing K9 lebih mudah mendeteksi salah satunya. Faktor seperti keringat, penggunaan parfum, atau pakaian yang dikenakan juga bisa mempengaruhi bagaimana bau seseorang dideteksi. Kesimpulan, meskipun Yosef lebih lama dan lebih intens berada di TKP, ada berbagai faktor yang bisa memengaruhi mengapa anjing K9 tidak mendeteksi jejaknya dengan cara yang sama seperti Danu. Faktor-faktor ini meliputi perbedaan waktu, kondisi lingkungan, aktivitas di TKP, respons emosional, dan efektivitas pencarian anjing K9. Deteksi oleh anjing K9 hanya satu elemen dalam penyidikan, dan tidak serta-merta menjadi bukti yang definitif, apalagi dalam sidang yang mengarah pada bukti-bukti lain untuk menentukan peran Yosef sebagai eksekutor. Agera beats killing the music of the track, yeah. Agera beats killing the music of the track now. Agera beats killing the music of the track, yeah.